Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, baik yang ada di studio maupun yang ada dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kembali kita dapat bermuajahah, dapat membacakan warisan yang telah ditinggalkan oleh pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para ulama, yang mana warisan tersebut tentulah menjadi pegangan bagi kita semua di dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari jalan yang penuh dengan gelap gulita, dari zaman kebodohan menuju jalan yang terang benderang, zaman yang diliputi cahaya keimanan, yaitu minadh dhulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua selalu konsisten di dalam menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di zaman fitnah di akhir zaman ini yang begitu banyak orang-orang melakukan hal-hal yang tidak penting tetapi meninggalkan perkara-perkara yang sangat penting, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan saja pembahasan kita yang telah lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa qad ruwiya an Adi bin Hatim at-Ta'i an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yu'maru bi unasin minan nasi. Diriwayatkan dari Adi putra Hatim at-Ta'i dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperintahkan kepada manusia minan nasi, dari beberapa manusia, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ilal jannati, ke surga, hatta idza nudu minha, sehingga ketika mereka telah dekat daripada surga, wastansiqu raihataha, dan mereka mencium bau surga, wa nazaru ila qusuriha, dan mereka telah melihat pada gedung-gedung surga, wa ila ma a'addallahu li ahliha, dan mereka telah melihat apa-apa yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga, nudu, maka mereka semua dipanggil, an isrifu, hendaklah kalian semua berpaling, menyingkir, isrifuhum anha, hendaklah para malaikat, hendaklah kalian menyingkirkan mereka dari surga, la nasiba lahum fiha, tidak ada bagian untuk mereka di dalam surga. Ini yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia nanti di hari kiamat, mereka berjalan menuju surga. Nah, sehingga ketika mereka dekat dengan surga tersebut, mereka ditunjukkan ke arah surga dan mereka dekat dengan surga tersebut.
Lalu mereka telah mencium bau sorga, dan mereka telah melihat bagaimana indahnya, megahnya gedung-gedung yang ada di dalam sorga, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah sediakan di dalam sorga tersebut dari berbagai kenikmatannya, dari berbagai kebahagiaannya dilihat oleh orang-orang ini, manusia-manusia ini. Tiba-tiba setelah mereka asyik mencium bau sorga, melihat gedung-gedung yang ada di sorga, melihat berbagai kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan untuk penduduk-penduduk surga, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba mereka dipanggil. Ada suara yang memanggil, hendaklah kalian menyingkirkan mereka. Hei para malaikat-malaikat, singkirkan mereka dari dekat surga tersebut. Karena kenapa? La nasiba lahum fiha. Karena mereka tidak ada bagian mereka untuk mendapatkan surga tersebut. Lalu mereka disingkirkan. Yang sudah mencium bau surga, yang sudah betul-betul merasakan kenikmatan melihat surga saja, merasakan kenikmatan bahagianya, melihat apa yang telah disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga tersebut, tiba-tiba mereka diperintahkan untuk nyingkir, jangan di situ. Lalu fayarji'una bihusratin wa nadamatin ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha. Lalu mereka kembali pergi daripada dekat surga tersebut dengan penuh kesusahan dan penyesalan. Tidak kembali yang awal juga, begitu juga yang akhirnya. Seperti itu. Dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya mereka kembali dengan susah, dengan menyesal. Lalu fayaquluna ya Rabbana laula adkhaltana an-nara qabla an tarina ma araitana min thawabi ma a'adattahu li awliyaika. Lalu mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, andai saja engkau masukkan kami terlebih dahulu ke dalam neraka sebelum engkau memperlihatkan kami apa-apa yang telah engkau lihatkan dari pahala-pahala atau balasan-balasan yang telah engkau sediakan untuk kekasih-kekasih. Dengan penuh rasa penyesalan setelah melihat begitu indah dan begitu nikmat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang masuk ke dalam surga tersebut, mereka mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, andai saja engkau masukkan kami terlebih dahulu ke dalam neraka sebelum engkau memperlihatkan kepada kami apa yang telah engkau persiapkan, apa yang telah engkau berikan balasan dari orang-orang yang telah menjadi kekasihmu, yang telah menjadi baik. Lebih baik engkau masukkan dulu kami ke dalam neraka ya Allah, jangan dulu engkau perlihatkan kami yang seperti itu. Nah, ini perkataan mereka, orang-orang yang telah yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan surga tadi. Fayaqulullahu ta'ala aradtu bikum dzalika kuntum idza khalautum baristumuni bil azaimi wa idza laqitum an-nasa laqitumuhum mukhbitina yakni mutawadhi'ina tarawnan nasa bi'amalikum khilafa ma tantawi alaihi qulubukum. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku ingin melihatkan kepada kami, kepadamu tentang yang demikian itu. Karena kenapa? Karena dulu ketika engkau berada di tempat yang sepi, ketika engkau menyendiri, tidak dilihat orang lain, kamu begitu berani melakukan dosa-dosa yang besar.
Kalau tidak ada orang, tidak dilihat orang, maka dengan beraninya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika bertemu dengan orang lain, kalian kata Allah menemui mereka dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rendah hati. Engkau memperlihatkan kepada manusia amal-amalmu berbeda dengan apa yang telah kau sembunyikan di hatimu. Jadi yang dihadirkan kepada manusia itu, yang dinampakkan kepada orang-orang itu berbeda ketika dia berada di kesendiriannya. Kalau sendirinya seolah-olah bebas, seolah-olah tidak dilihat oleh Allah, seolah-olah tidak diperhatikan oleh Allah apa yang dia lakukan. Dia tanpa rasa malu, tanpa rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah bertemu dengan orang lain, bertemu dengan manusia, menampakkan kealimannya, menampakkan kehusyuannya, menampakkan seolah-olah dia adalah orang yang saleh, orang yang baik. Ini yang dikehendaki oleh Allah, memperlihatkan kepada mereka surga dengan segala kenikmatannya, tetapi mereka tidak dapat menikmatinya atau merasakannya. Hibtumun nasa walam tahabuni wa ajlaltumun nasa walam tajilluni wa taraktum linnasi walam tatsruku ilayya. Apa kata Allah? Engkau mencintai manusia, tapi kalian mencintai manusia, tetapi kalian tidak mencintai aku. Ini pandanganmu, harapanmu, sandaranmu, perhatianmu hanya kepada manusia, tetapi kepada aku tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ajlaltumun nasa, kalian mengagungkan manusia, tapi kalian tidak mengagungkan aku. Kalian wa taraktum linnasi, dan kalian meninggalkan dosa-dosa itu karena manusia. Tetapi kalian tidak meninggalkan dosa-dosa karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fal yauma adhiqukum alima iqabi ma'a ma harramtukum min jazili thawabi. Pada hari inilah, pada hari pembalasanlah, pada hari kiamatlah, aku cicipkan kepada kalian, aku rasakan kepada kalian betapa pedihnya siksaanku, beserta dengan aku haramkan untuk kalian daripada keagungan pahala-pahala aku, balasan-balasan baik dariku. Masya Allah, dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, hadis tersebut tentulah menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Betapa tidak ada apa-apanya, betapa ruginya, betapa pedihnya orang yang beramal, bersusah payah dengan amal-amal solehnya, tetapi hatinya, tujuannya, harapannya, pandangannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada selain daripada Allah. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita betapa agungnya, betapa bahagianya, betapa nikmatnya orang yang betul-betul hatinya di dalam beribadah hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini mengarahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa betapa dahsyatnya dan agungnya ibadah yang penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa ruginya orang-orang yang beribadah namun tidak karena Allah atau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, an Rasulillah, dari utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, annahu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Lama khalaqallahu ta'ala jannata 'adnin khalaqa fiha ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbin bashar." Thumma qala laha takallimni faqalat qad aflahal mu'minun thalathan. Thumma qalat inni haramun ala kulli bakhilin wa munafiqin wa mura'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden, maka Allah menciptakan surga tersebut dengan begitu rupanya dan tidak bisa dilihat, tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah pula didengar oleh telinga, dan tidak pernah pula terlintas di hati manusia. Ini surga yang begitu indah. Betapapun kita memikirkan keindahannya, betapapun kita memikirkan kenikmatannya, maka pikiran kita tidak akan pernah sampai untuk memikirkan keindahan-keindahan surga Aden yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, surga Aden ini tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Kenapa? Saking agung dan indahnya. Namun setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga Aden tersebut, Allah berfirman kepadanya, kepada surga Aden tersebut, takallimni, surga, berbicaralah engkau kepadaku. Maka surga itu berkata, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, kata surga Aden. Lalu surga Aden berkata pula, inni haramun ala kulli bakhilin. Aku, surga Aden, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang pertama, yaitu orang-orang yang pelit. Setiap orang yang pelit, yang bakhil, tidak akan pernah masuk surga Aden. Kemudian yang kedua, aku diharamkan oleh Allah untuk munafiqin, orang-orang yang munafik. Apa yang ada di dalam mulutnya berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Kemudian yang ketiga, aku, kata surga Aden, diharamkan juga untuk wa mura'in, orang yang riya, orang yang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala minta puji dengan orang lain. Ini haram masuk ke dalam surga Aden yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala keindahannya. Waruya an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu annahu, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib qala, lil mura'i arba'u alamatin. Bagi orang yang ria ini ada 4 tanda. Jadi orang ria itu, kalau seseorang bisa dikatakan ria, atau kita mau merasakan diri kita, apakah diri kita termasuk orang yang ria atau bukan ria, maka ketahuilah bahwa orang yang ria itu ada 4 tandanya. Yang pertama, yaksulu idza kana wahda.
Dia kalau beramal sendirian malas-malasan, asal-asalan. Kalau tidak dilihat orang lain, dia sembrono di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yansutu idza kana ma'an nasi. Tetapi kalau udah dengan orang, dilihat orang bersama dengan orang lain, wah dia rajin ibadahnya, bagus dia menjalankan ibadahnya, terlihat khusyuk ibadahnya, tidak sembarangan dia beribadah. Tapi kalau dia sendiri sembarangan, lalai, malas-malasan. Kalau dengan orang lain, wah seolah-olah begitu rajin dia beribadah. Wa yazidu fil amali idza asna alaihi. Dan kalau dia dipuji, makin bertambah amalnya. Wa yazidu fil amal. Dan dia menambah amalnya idza asna alaihi. Kalau dia dipuji. Makin tambah bagus, makin tambah rapi, makin tambah seolah-olah khusyuk kalau dah dapat pujian orang lain. Wa yanqusu idza dzamma bih. Kalau dia dicela, kurang dia beramal. Kalau dia dicela, malas dia beramal, kurang dia beramal. Ini 4 tanda. Orang itu kalau dia riya, yang mana kalau ketika riya ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syirik yang samar, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, syirik yang kecil. Maka ketika ditanya oleh Rasulullah, oleh sahabat, apa itu syirik yang kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, riya. Tandanya ini menurut Imam Ali ada 4. Tandanya orang yang riya ada 4. Tadi telah kita bacakan. Apabila dia sendiri, dia ibadahnya malas. Apabila dia di khalayak ramai bersama orang-orang, wah dia memperbaiki, membaguskan ibadahnya, rajin ibadahnya. Tetapi kalau dia dipuji, dia menambah ibadahnya, dia memperbanyak ibadahnya. Tapi kalau dia dicela, kurang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas kepada Allah, mau sendiri, mau di khalayak ramai, tidak dilihat orang lain, dilihat orang lain, dipuji orang lain, dicela orang lain, tidak berubah, sama saja. Sama saja ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas ibadahnya sama, kerajinannya sama, kekhusyuannya ibadah, kekhusyuan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama. Tidak berubah dengan perubahan keadaan. Tetapi kalau orang itu tidak ada keikhlasan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berubah di dalam beramal sesuai dengan perubahan tempat, perubahan keadaan, perubahan masa. Saya pesankan kepada kantum semuanya, kepada kalian semuanya, kepada kita juga yang ada di, mungkin yang ada di, berada di studio, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kekal, zat yang maha tidak berubah, maka tidak boleh berubah dengan perubahan keadaan, dengan perubahan tempat, dengan perubahan waktu. Kalian yang ada di dalam pondok pesantren, nanti ketika keluar dari pondok pesantren, jangan berubah. Di dalam pondok pesantren wiridnya rajin, ketika di luar pondok pesantren sudah wiridnya hilang. Di dalam pondok pesantren rajin berjamaah, di luar pondok pesantren ya tetap juga rajin berjamaah. Jangan sampai jamaahnya hilang. Di dalam pondok pesantren rajin baca Quran, akhlaknya semakin diperbaiki. Di luar pondok pesantren juga demikian, Al-Qur'annya jangan ditinggalkan, kemudian akhlaknya jangan ditinggalkan.
di dalam pondok pesantren, makanannya, pakaiannya, semuanya dijaga kehalalannya. Begitu juga di luar pondok pesantren, makanannya, pakaiannya, sikapnya dijaga kehalalannya. Jangan sampai berubah di dalam pondok pesantren begitu baik, begitu soleha, begitu soleh, tetapi di luar menjadi rusak. Ini ciri-ciri bahwa ibadah kita tidak diterima kalau ada ciri-ciri ibadah kita adalah ibadah yang tidak ikhlas kalau berubah sesuai dengan perubahan tempat. Maka ikhlas adalah kunci diterimanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat Ustaz sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Terus mengingatkan utamanya kepada diri Ustaz pribadi dan kepada antum semuanya para santri dan kepada kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita membaca apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal, beribadah kepada Allah. Nah, kita mampu memperbaiki diri kita, mampu meningkatkan keikhlasan kita, sehingga betul-betul ibadah kita adalah ibadah yang penuh dengan keikhlasan, dan kita termasuk bagian daripada orang yang mukhlisin atau orang yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kebaikan. Adanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.